Selamat bertemu kembali bersama Ibu dalam materi Bahasa Indonesia kelas 10 SMA SMK pada semester ganjil. Pada minggu ini kita mempelajari bab yang keempat, yaitu melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Pada sub materi bagian A, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Pada kegiatan yang pertama, mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat dengan bahasa sendiri. Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Hikayat termasuk ke dalam teks narasi. Untuk dapat mendengar dengan baik cerita hikayat, lakukan langkah berikut. 1. Berkonsentrasilah pada cerita yang akan didengar, agar dapat mencatat tema atau inti ceritanya. Yang kedua, supaya membantu kamu dalam memahami alur, tuliskanlah bagian-bagian penting yang terdapat dalam hikayat tersebut. Ketiga, sebelum mendengarkan hikayat, kamu dapat menyampaikan pertanyaan umum. Misalnya, siapa saja tokoh dalam hikayat itu? Peristiwa apa yang diceritakan? Di mana cerita dalam hikayat itu terjadi? Yang keempat, bersiap-siaplah untuk berlatih mengidentifikasi isi pokok cerita rakyat hikayat dengan bahasamu sendiri. Kegiatan yang kedua, mengidentifikasi karakteristik hikayat. Hikayat merupakan sebuah narasi yang berbeda dengan narasi lainnya. Adapun perbedaannya yaitu A. Terdapat kemustahilan atau hal tidak logis atau tidak bisa dinalar dalam segi bahasa maupun ceritanya. B. Kesaktian tokoh-tokohnya. C. Anonim atau tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata. D. Istana sintris atau hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. E. Menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Kegiatan yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Nilai-nilai tersebut dapat berupa A. Nilai religius, B. Nilai moral, C. Nilai budaya, D. Nilai sosial, E. Nilai edukasi atau pendidikan, F. Nilai estetika atau keindahan. Bagian materi yang B. Mengembangkan makna atau isi dan nilai hikayat. Kegiatan yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Mengidentifikasi merupakan menganalisis hikayat dari segi nilai-nilai. Apakah masih sesuai dengan kehidupan saat ini? Kegiatan yang kedua, yaitu menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dalam teks eksposisi.
Teks eksposisi yaitu teks yang digunakan untuk menyampaikan suatu pendapat disertai dengan argumen yang mendukung. Dalam bagian ini, kamu akan belajar menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dengan menggunakan teks eksposisi. Tugas kalian minggu ini. Carilah contoh cerita hikayat yang berupa teks atau berupa foto dari internet maupun dari buku, majalah, ataupun koran. Kirimkan ke kantong tugas kelas kalian masing-masing. Paling lambat, tugas dikumpulkan hari Sabtu. Bagian submateri selanjutnya yaitu C. Membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. Kegiatan yang pertama, mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak penggunaan konjungsi pada setiap awal kalimat dan penggunaan kata arkais atau kata-kata yang jarang digunakan bahkan sudah asing. Kegiatan yang kedua, membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Hikayat dan cerpen sama-sama cerita narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa atau majas dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. A. Penggunaan majas. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Majas yang sering digunakan yaitu majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. B. Penggunaan konjungsi. Baik cerpen maupun hikayat merupakan teks narasi yang banyak diceritakan urutan peristiwa atau kejadian. Keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Kegiatan yang ketiga, membandingkan nilai dalam teks hikayat dan nilai cerpen. Banyak nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan masa kini. Sebagai karya sastra modern yang mengangkat nilai-nilai kehidupan masa kini, dapat diduga bahwa banyak nilai dalam hikayat yang bersesuaian dengan nilai dalam hikayat. Materi subbagian yang terakhir, yaitu mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Kegiatan yang pertama, membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Kamu telah memahami perbedaan karakteristik bahasa hikayat dengan cerpen. Bagian ini, kamu akan belajar mengembangkan imajinasi dan kreasi untuk menuliskan kembali isi hikayat dalam bentuk cerpen. Salah satu unsur intrinsik yang sangat menentukan keberhasilan sebuah cerpen atau hikayat
dalam menyampaikan cerita adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat, yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Salah satu karakteristik alur dalam hikayat, selain beralur maju, adalah menggunakan alur berbingkai. Alur maju dalam sebuah cerita berarti cerita dimulai dari masa lalu ke masa kini, atau dari masa kini ke masa yang akan datang. Alur berbingkai artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Kegiatan yang kedua, menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Berikut ini hal yang perlu kamu perhatikan ketika merubah isi cerita hikayat ke dalam cerpen. 1. Mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Yang keempat, tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Demikian materi kita pada pertemuan minggu ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.